Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman cinta budidaya lobster tawar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali ya dengan channel Full Lobster yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster tawar. Akan membahas tentang kualitas air dan filtrasi air, di mana filtrasi air ini sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang dari lobster tawar. Gimana keseruannya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing tentang budidaya lobster tawar. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang filtrasi dari budidaya lobster tawar itu sendiri ya. Dimana filtrasi ini sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang dari lobster tawar. Jadi di budidaya lobster tawar itu butuh namanya filtrasi dan kadar oksigen yang bagus untuk tumbuh kembang dari budidaya lobster tawar kita. Oke, bisa dicek sebelah sini. Ini adalah kolam kita, kolam besar kita, kolam beton ya teman-teman ya. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri air untuk airnya, lalu filtrasinya, lalu ada gelembung udara yang dihasilkan dari mesin aerator, dan ada beberapa shelter yang memang khusus untuk rumah dari sarang dari lobster tawar itu sendiri. Jadi bagaimana mas kita untuk mendapatkan sistem dengan sirkulasi yang sangat bagus? Oke, jadi kita memakai sedikit metode dari sistem RAS ya teman-teman ya, dimana kita memiliki media-media dari filtrasi tersebut ya. Dimana yang pertama kita memiliki ini namanya jaring ikan ya teman-teman ya. Di sini ada jaring ikan, lalu ada biofoam juga ya, biofoam, lalu juga ada karang jahe ya. Karang jahe ini karang dari laut teman-teman. Ini untuk fungsinya untuk menetralisir dari kadar-kadar amonia ataupun dari kalau misalkan kita pakai PDAM, kita di situ pasti ada kadar namanya kadar kaporit ya. Itu bisa menetralisir dari kadar kaporit. Itu teman-teman. Nah, dari sistem biofoam ini atau dari karang jahe maupun dari filtrasi lainnya, itu nanti air selanjutnya akan melewati dari batu apung ini ya teman-teman ya. Fungsinya untuk menjernihkan air. Jadi ketika airnya sudah jernih, akan melewati sekat yang sudah kita pasang ini menuju ke karang jahe ya, atau batu apung ya. Ketika di batu apung akan difilter lagi ya teman-teman. Lalu air yang paling bagus, yang paling jernih akan melewati pompa filter ya, pompa filter. Jadi ketika nanti air yang paling jernih itu melewati pompa filter, akan masuk ke dalam pipa paralon ini ya, akan masuk ke pipa paralon ini menuju ke ujung dari media filternya. Jadi ketika air baru itu turun, akan mendorong sisa pakan ataupun kotoran menuju ke dalam output untuk penyaringan media kotoran ya. Jadi
sistemnya akan berputar. Sistemnya akan berputar melewati beberapa shelter, lalu akan menuju ke dalam output untuk filtrasinya. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, untuk sistem sirkulasi dan filtrasi dari budidaya lobster tawar ini. Seperti itu teman-teman. Sangat simpel sekali untuk budidaya lobster tawar itu. Kita nggak perlu ribet-ribet dengan sistem yang ada ya. Kita pakai semi dari sistem RAS ya, teman-teman. Jadi sangat simpel, diterapkan dan mudah untuk digunakan juga teman-teman. Seperti itu. Lalu ada beberapa teman-teman pertanyaan dari teman-teman, Mas, untuk pembersihan dan perawatan dari sistem filtrasi budidaya lobster tawar ini berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali gitu ya. Jadi tergantung dari medianya teman-teman. Kalau kita memakai media beton seperti ini teman-teman, itu biasa kita lakukan 1 bulan sekali ya. Kenapa 1 bulan sekali Mas? Karena kita nggak ingin mengganggu atau membuat lobster tawar yang sedang kawin atau sedang pemijahan itu stres teman-teman. Jadi otomatis kita melakukan pembersihan ya. Kalau misalkan perlu dikuras ataupun ya dibersihkan kolamnya itu 1 bulan sekali. Sekaligus kita mencari indukan yang bertelur ya. Jadi sekalian pengurasan kita mensortir indukan yang sedang bertelur. Gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Itu tadi saya sudah jelaskan untuk beberapa step by stepnya jika kita menyiapkan filtrasinya teman-teman. Di sini juga kita melakukan ada output untuk pembuangan ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya budidaya lobster tawar dengan kolam semen seperti ini, kalian juga menyiapkan output pembuangan di sini ya. Ini gunanya untuk pembuangan dari lobster tawarnya. Jadi ketika kalian sudah menguras kolamnya, misalkan kolamnya sangat keruh ataupun banyak gumpalan dari kotoran yang dihasilkan dari lobster tawar ataupun sisa makanan, kalian bisa membuang melalui output ini ya. Di sini juga kita memberikan ada beberapa lubang yang mengelilingi dari output pembuangan ini. Gunanya untuk apa Mas? Misalkan kalian punya kolam outdoor ya, itu pembuangan otomatis ini akan berguna jika diisi dengan air hujan. Ketika air hujan penuh, itu otomatis akan keluar dari output yang sudah kita sediakan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Lalu untuk kadar oksigen tambahan, kita juga punya aerator ya, mesin aerator di sini. Ini ada mesin aerator. Mesin aerator ini bisa kita sebar di beberapa output yang sudah kita sediakan seperti ini. Ini ada beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada titik mesin aerator, lubang aerator ada 8 titik. Gunanya apa Mas? Gunanya untuk mensuplai kadar oksigen yang terlarut pada media kolam ini. Gitu ya teman-teman. Jika misalkan kalian budidaya di awal, itu memang perlu adanya sistem tambahan dari sirkulasi yang dihasilkan pompa filter dan output untuk aeratornya. Gunanya untuk mensuplai kadar oksigen dan tambahan dari filter aerator juga. Begitu teman-teman. Terus ada pertanyaan teman-teman juga, kalau kita pakai salah satu apakah boleh Mas? Boleh, asal yang dihasilkan yaitu adalah lobster yang sudah lama di dalam medianya yang baru. Misalkan dari bibit sampai berukuran konsumsi, boleh asal tidak terlalu padat ya teman-teman. Jika padat itu harus membutuhkan oksigen yang sangat banyak juga. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan tentang sistem sirkulasi atau aerasi
yang ada di pump Full Lobster ini. Ada beberapa titik sirkulasi maupun dari mesin aerator atau kadar oksigen yang terlalu pada sistem ras yang sudah kita gunakan ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, akan kita balas melalui tanya jawab seperti video yang kita lakukan ini. Terima kasih yang udah dukung Full Lobster hingga saat ini. Tetap support Full Lobster dengan cara klik tombol subscribe, like, dan di komen tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing tentang budidaya lobster. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.